Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara seiman yang dimuliakan Allah, kali ini kita ingin mencoba mempraktekkan cara wudhu dan benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Jika seseorang wudhunya benar, maka otomatis sholatnya juga benar. Wudhunya sah, maka sholatnya pun insya Allah sah. Untuk itu, mari kita sama-sama kita simak bagaimana cara wudhu yang benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Pemirsa, sahabat, saudara seiman, sebelum saya mulai untuk mempraktikkan wudhu, mohon diperhatikan ada baiknya jika kita memakai kopiah, maka dianjurkan untuk membuka. Sebab apa? Sebab batas wajah ini jika kopiah tidak diperhatikan, peci, maka dikhawatirkan saat membasuh wajah, wudhu kita jadi nggak sah. Karena membasuh wajah itu adalah sebuah kewajiban saat kita berwudhu. Di situ kewajibannya. Maka untuk itu kita lepas dulu kopiah kita. Kemudian yang kedua disunahkan, setelah itu kita perhatikan menggunakan air secara berlebihan, maka wudhu kita itu kualitasnya menjadi makruh. Baik, kita coba. Ini air kita cukup buka keran sedikit saja sesuai kebutuhan seperti ini. Lalu kita mulai membasuh tangan sebagai kesunahan. Jangan lupa mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim sebagai awal satu kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Cara membasuhnya seperti ini, tangan. Pelan-pelan membasuh. Nah. Kemudian setelah itu disunahkan kita untuk berkumur-kumur. Mengenai berkumur-kumur, kita dianjurkan untuk mengocok-ngocok air. Barangkali setelah kita makan, ada sisa-sisa makanan yang mungkin masih tertinggal di sisa-sisa makanan itu di gigi kita, maka kita disunahkan untuk menggoyang-goyangkan air wudhu agar tidak ada makanan yang masih menempel di mulut kita. Kemudian kumur-kumur ini statusnya adalah sunnah, tapi tidak mesti kita tinggalkan. Kemudian kita coba untuk istinsyak, mengisap air ke dalam hidung. Perhatikan juga tetap air tidak boleh berlebihan karena itu mengandung perbuatan kemakruhan dalam berwudu. Di saat kita membasuh wajah, batas wajah adalah jabhah. Ini jabhah, kening, kemudian batas wajah juga di sini di telinga. Nah, jika saja saat kita membasuh wajah ada tertinggal dalam batasan kening dan kuping, maka otomatis wudhu kita tidak sah. Maka perhatikan betul bagi pemirsa juga Pak Wibit, berwudhu itu bukan sekedar air dibasuh, tetapi begitu basuhan pertama, kita harus merasakan betul bahwa batas wajah yang ada di kening sampai kuping, kemudian sampai dagu ini, terasa air itu sampai. Maka satu kali basuhan, jika memang sudah yakin kita rata air wudhunya, maka satu perbuatan yang wajib sudah dinyatakan sah dalam tuntunan Rasulullah SAW. Kedua, ketiganya dihukumi sunnah.
Kenapa mesti harus 3 kali basuhan? Boleh jadi basuhan pertama itu kurang sempurna. Maka hukum sunnah basuh kedua dan ketiga agar wudhu saat membasuh wajah menjadi sempurna. Dan ini yang pertama bagian wajib wudhu adalah ghusl wajah, membasuh wajah. Bagaimana seandainya Pak Wid ada jenggot? Maka saat kita membasuh wajah, begitu basuh samping, nah tarik sini jenggotnya. Maka jenggot yang tumbuh meskipun beberapa helai itu sudah menjadi bagian kita untuk membasuh. Kita lanjut membasuh kepala. Lagi-lagi airnya jangan berlebihan karena jangan sampai kita makruh dalam berwudu. Ketika Pak Wiwit membasuh tangan, maka diusahakan basuhan tangan itu sampai melewati batas siku. Kalau di dalam istilah fikih dan Al-Quran, ini mirfak. Mirfak ini ada batasan. Kalau kita membatasi sampai batasan ini, dikhawatirkan ketika kita berwudu, kemudian secara cepat, tidak mengamati secara benar, hanya sampai di bawah siku ini, maka dimungkinkan wudhu kita menjadi tidak sah. Karena bagian membasuh tangan ini hukumnya juga wajib. Wamsahu, ya, wamsahu biusikum wa aidiakum ila mirfaqaini. Untuk masuk sini wudhu ke kanan sampai kita merasa betul yakin air wudhu ini merata sampai melewati siku-siku, maka boleh jadi wudhu kita semakin baik dan benar. Setelah kita basuh tangan, maka kita langsung membasuh kepala, birusikum, wamsahu birusikum. Nah, metode membasuh kepala itu menurut mazhab Imam Syafi'i menyeluruh. Nah, bagaimana prakteknya? Mari kita coba praktik. Pemirsa, sahabat saudara seiman yang dimuliakan Allah, Imam Syafi'i memberikan satu contoh bahwa membasuh kepala itu dianjurkan menyeluruh. Seperti tadi tutorialnya, jangan seperti kita basuh kepala itu sebagian. Lebih afdolnya adalah kita basuh air kembali seperti ini Pak Wid. Balikan lagi, ya, ambil lagi air, kemudian seperti itu sampai 3 kali kesunahannya. Maka dari tumbuh kepala rambut depan dan belakang otomatis sudah mendapat kesempurnaan wudhu kita. Kemudian tadi lanjut ke telinga, dari mutar dari bawah ke atas, ya kan? Kemudian sampai telinga kita ini merasa betul-betul merata dengan air wudhu kita. Kemudian yang terakhir kita coba memperhatikan bagaimana cara membasuh kaki sampai ke mata kaki. Disunahkan membasuh kaki itu di sela-sela. Jadi jemari tangan kita masuk ke jari kaki kita begini terus, nah, sampai benar-benar terasa air wudhu itu masuk ke sela-sela kaki jemari kita sampai ke mata kaki wajib. Maka setelah itu sudah
sempurnalah wudhu kita secara tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak lupa, dalam berwudhu ada perkara wajib, ada perkara sunnah, dan ada perkara makruh. Tadi salah satunya kita tidak boleh berlebihan menggunakan air wudhu. Yang kedua, kita berwudhu tidak dianjurkan untuk berbicara kepada teman kita di sampingnya, karena itu mengurangi khidmat daripada nilai wudhu tersebut. Yang terakhir, pemirsa, setelah wudhu disunahkan pula kita berdoa, doa wudhu yang dapat kita sama-sama simak. Disunahkan juga menghadap kiblat seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Setelah kita berdoa, maka sudah semestinya bahwa wudhu kita betul-betul sesuai dengan tuntunan daripada Rasulullah SAW. Semoga praktek wudhu ini menjadi motivasi kita untuk membenahi cara wudhu yang baik dan benar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, pemirsa, saudara seiman yang dimuliakan Allah. Kali ini kita mencoba untuk sedikit mendalami, mengkaji tentang keutamaan berwudu. Berdasarkan daripada redaksi hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Man tawadda'a lis-salati fa ahsanal wudu'a, summa qama ila as-salati fa innahu yakhruju min khati'atihi kayaumi waladathu ummuh." Sesuai dengan tuntunan sabda Rasulullah SAW tentang perihal keutamaan berwudu, beliau bersabda, barang siapa yang berwudu untuk melaksanakan sholat, kemudian dia memperbaiki wudunya, kemudian setelah memperbaiki wudunya, ia melaksanakan sholat, apa kata Nabi? Poinnya, fa innahu yakhruju min khati'ati. Sesungguhnya dia telah keluar daripada seluruh kesalahannya, dosa-dosanya, kayaumi waladathu ummu, seperti ia baru dilahirkan dari perut ibunya. Masya Allah. Berwudu secara baik dan benar adalah salah satu syarat sahnya sholat. Jika seseorang dalam berwudu asal-asalan, tidak sesuai standar ilmu yang dicontohkan Rasulullah SAW, boleh jadi sholat kita tidak sah, mungkin tidak bermakna dalam kehidupan. Untuk itu, di dalam riwayat lain, beliau bersabda, la sholata liman la wudu'a, wala wudu'a liman lam yadhkurillah asmallahi alaih. Tidaklah kita melaksanakan sholat kecuali kita berwudu. Berarti kalau ada seseorang yang berwudu tanpa ilmu, wudunya asal-asalan, boleh jadi sholat kita tidak sah. Maka dari itu, begitu banyak manfaat dan keberkahan daripada amalan wudu ini. Kalau kita sesuai dengan ilmu yang kita praktekkan, yang kita dengar dari guru-guru kita, maka boleh jadi semua ini amalan sholat kita, wudu kita, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kata Rasulullah SAW di dalam hadis yang lain, beliau bersabda, inna ummati yad'una yawmal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu'i, faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Kata Nabi Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya umatku nanti akan dipanggil di hari kiamat dengan bekas tanda berwudunya bersinar, berseri-seri, karena bekas wudunya.
Faman istata'a, kata Nabi, siapa orang yang mampu di antara kalian memanjangkan wudhunya, falyaf'al, maka panjangkanlah wudhunya. Tentu yang dimaksud oleh hadis Rasulullah SAW ini adalah wudhu secara baik dan benar. Karena itu tadi, kalau kita tidak punya ilmu cara beribadah, ritual apapun juga tentang pengabdian kita kepada Allah harus digantungkan dengan ilmu. Dan ilmu itu adanya datang dari sumbernya, Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan bagi saudara seiman yang ingin mengikuti tutorial wudhu yang baik dan benar, mudah-mudahan ini menginspirasi kita untuk selalu memperbaiki wudhu kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.